Shalom. Apa itu Calvinisme? Ada begitu banyak sekali penganut doktrin Calvinis ini. Tidak hanya di luar negeri, tapi juga ada di Indonesia. Kalau sebelumnya Joseph Story sudah membahas tentang saksi Yahua, Mormon, dan juga SDA atau Advent, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Calvinisme, yaitu poin pertama dari tulip, yaitu doktrin Calvinisme. So, let's start. Perlu kalian ketahui, Joseph Stories berlandaskan sola scriptura. Tidak ada ruang dan tempat bagi doktrin yang diajarkan seorang yang namanya saja tidak ada di Alkitab, bukan? Tahu kan maksud saya? Iman kita berdiri kokoh dengan percaya kepada kabar baik, yaitu Injil keselamatan itu. Tidak dipengaruhi oleh pendapat, opini, argumentasi, tradisi, asumsi, maupun kesaksian-kesaksian manusia. Jadi, apa itu Calvinisme? Calvinisme adalah doktrin Protestan yang menganut tradisi teologis dan ajaran John Calvin maupun pengkhotbah lain di era reformasi. Juga disebut sebagai reform. Perhatikanlah, banyak sekali gereja Protestan, yaitu anggota PGI, yang merupakan aliran Calvinis di Indonesia, atau setidaknya mengaku sebagai Calvinis. Beberapa di antaranya yang dapat dicatat di sini ialah, by the way, saya cantumkan yang sangat familiar saja, yaitu Gereja Protestan di Indonesia, Gereja Batak Karo Protestan GBKP, Gereja Kristen Indonesia GKI, Gereja Kristen Pasundan GKP, Gereja Reformed Injili Indonesia GRII, GPIB, Gereja Protestan Indonesia Barat, dan juga gereja-gereja Presbyterian, dan kalian bisa tambahkan lagi yang lain. Itulah sebagian contoh gereja Protestan yang menganut doktrin Calvinis atau Reformed. Ada 5 poin utama yang mewakili esensi doktrinnya, di mana agar lebih mudah diingat disingkat dengan singkatan tulip. Yaitu yang pertama adalah total depravity atau total inability, yaitu kerusakan total. Yang kedua adalah unconditional election, yaitu pemilihan tanpa syarat. Yang ketiga adalah limited atonement, yaitu penebusan yang terbatas. Yang keempat adalah irresistible grace, yaitu anugerah yang tidak dapat ditolak. Dan yang kelima adalah perseverance of the saints, yaitu ketekunan orang-orang kudus. Kita bahas poin pertama. Menurut Steele David N., yaitu penulis buku The 5 Points of Calvinism, total depravity adalah karena kejatuhan, manusia tidak dapat dengan sendirinya untuk mempercayai Injil. Akibatnya, dibutuhkan lebih dari sekedar bantuan roh untuk membawa orang berdosa kepada Kristus. Dibutuhkan regenerasi yang dengannya roh membuat orang berdosa hidup dan memberinya sifat baru. Menurut Kamus Merriam-Webster Dictionary, menyebutkan manusia dalam keadaan rusak karena dosa asal menginfeksi setiap bagian dari natur manusia dan membuat manusia alami tidak dapat mengenal atau menaati Tuhan. Pada sumber-sumber lain, sering juga kita membaca bahwa total depravity ini diartikan sebagai akibat dari berdosanya Adam dan Hawa di Taman Eden. Seluruh umat manusia terkena dampaknya. Manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak dapat dengan sendirinya mempercayai Injil, sehingga tidak mungkin selamat kecuali Tuhan meregenerasi manusia tersebut. Dalam konteks relationship Tuhan dan manusia,
telah terjadi kerusakan total. Sering sekali istilah ini membawa kepada kesalahpengertian dan kesalahpahaman ketika kita mengkritisi mereka, yaitu pengikut doktrin ini menyangkal dan mengatakan bahwa yang mereka maksudkan bukan seperti itu, sehingga ada kesan mereka ini tidak konsisten. Apa iya manusia tidak dapat mengenal dan menaati Tuhan? Apa iya manusia tidak dapat dengan sendirinya mempercayai Injil kabar baik itu? Apakah manusia telah berubah menjadi robot? Apa manusia sudah tidak lagi mempunyai kehendak? Padahal jelas di Alkitab kita menemukan banyak ayat Alkitab tentang kehendak bebas atau free will umat manusia. Ingat kisah di Taman Eden kan? Bukankah di situ jelas terlihat kehendak bebas? Tanggapan saya adalah sebagai berikut. Jika manusia tidak mampu mempercayai Injil, tidak dapat mengenal dan mentaati Tuhan. Bukankah Kristus juga adalah manusia? Berarti Kristus juga mengalami hal yang sama dong. Kan Yesus Kristus adalah manusia seutuhnya. Sebab jika dia bukan manusia seutuhnya, dia tidak dapat menjadi pengganti kita atau penebus manusia, bukan? Bila Kristus mengalami total depravity, berarti dia juga tidak dapat mempercayai Injil. Wah. Betapa kemanusiaan Kristus kelihatan bertolak belakang dengan doktrin ini. Buka Alkitabmu pada Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Baca lagi ayat di atas. Dikatakan dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Lah, kalau sama dengan saudara-saudaranya, berarti Kristus juga mengalami total depravity. Buka Alkitabmu pada Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Dari perikop ini kita melihat bahwa Cornelius mempunyai kehendak bebas, di mana dia senantiasa berdoa kepada Elohim. Jelas bahwa itu atas kehendak dia pribadi. Terlihat free will itu, bukan? Juga kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 10 sampai 12. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Disebutkan bahwa Tuhan akan mengirimkan delusi pada banyak orang. Mengapa? Karena mereka menolak kebenaran. Dan perikop ini menyiratkan bahwa siapapun dapat diselamatkan jika mereka mau. Jelas kita dapat melihat sebuah kehendak di sini. Jika mereka benar-benar rusak, mengapa Tuhan perlu memberi mereka delusi? Ini menyiratkan bahwa manusia masih memiliki kehendak bebas. Kalau manusia sudah benar-benar rusak,
Ngapain Tuhan repot-repot mendatangkan kesesatan bagi manusia itu? Wong sudah mengalami kerusakan total. Perhatikan kata menolak di atas. Menolak berarti seseorang mempunyai kehendak memilih. Kalau punya kehendak memilih, berarti manusia itu tidaklah mengalami kerusakan total. Jadi manusia benar-benar rusak secara alami atau punya kehendak bebas. Tidak mampu mempercayai Injil atau mampu memilih percaya atau tidak mempercayai Injil. Bagaimana pendapat Anda? Saya akan menutup pertemuan kita kali ini dengan membaca 2 Petrus 2 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Siapa saja pendeta yang sering nongol di medsos yang penganut Calvinis, coba deh kalian sebut di kolom komentar. Maju terus dalam Kristus. Haleluya. Jangan lupa subscribe ya.